Tujuan pembelajaran memahami bagian executable dari PLSQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. PLSQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan dari penggunaan PLSQL: pertama, terintegrasi; kedua, pengembangan program yang bersifat modular; ketiga, portable. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, sintaks PLSQL berbasis statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter, simple, dan compound symbol. Identifiers termasuk reserved words, keyword, titelar, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama pada PLSQL, meliputi konstanta variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier: pertama, maksimal 30 karakter. Harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: contoh penggunaannya: V name -2 Desi Rahmania Syarif koma. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan simbol slash, bintang, dan bintang slash untuk mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL atau SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak ada pada PLSQL adalah fungsi: pertama, dekode; kedua, fungsi group seperti apg, min, max, count, zoom, dan lain-lain. Contoh fungsi dalam PLSQL dapat dilihat pada baris selanjutnya. Dapat lihat v mailing address, name juga. Selanjutnya, konversi tipe data. Fungsi untuk mengonversi tipe data adalah to char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data dapat dilihat pada bawah. Pertama, declare, kemudian v, date, lalu dapat lihat selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin, lalu diakhiri dengan end, koma. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin dan end yang terletak dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam bentuk nested block seperti di bawah.
Penentuan ruang lingkup dengan tanda kurung kurung apa ya, bisa disebut kurung segitiga ya, kurung double. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda yang seperti di gambar untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel seperti pada contoh berikut. Operator-operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL. Pertama, logika, aritmatika, concatenation, parenthesis, dan eksponensial. Baiklah, untuk selanjutnya adalah ringkasan dari penjelasan pada bab ini. Saya akan bacakan. Telah mempelajari sintaks dari bagian-bagian PLSQL, memahami struktur blok dari PLSQL dan blok bersarang, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan blok bersarang, PLSQL programming, pertama function, konversi tipe data, dan operator. Terus selanjutnya adalah soal. Yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Untuk jawaban A, B, C, dan D saya sudah jawab. Untuk A, jawabannya adalah legal, B, ilegal, C, ilegal, dan D, ilegal. Selanjutnya adalah soal nomor 2, sama kayak yang nomor pertama tadi. Selanjutnya adalah nomor 3, buat anonymous block untuk menampilkan data I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variabel dengan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan cara selanjutnya. Nomor 4 adalah buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Tuh, sudah ada jawaban saya. Untuk soal kedua, sekian dari saya, terima kasih.